Apabila mau posting, pastikan yang diposting isinya ilmu atau informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Isinya apa? Ilmu atau informasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Kalau tidak ada unsur ilmunya dan tidak bermanfaat bagi masyarakat, sebaiknya nggak usah. Misalnya, nggih, ono jajan jenenge Moro Seneng. Ini kan leres niki. Niki jeneng jajan apa jeneng apa? Ruko, nggih. Toko. Terus dipoto, panganan dipoto, diupload. Karepe piye niki? Wong dikai gambare. Aku yang menikmati rasanya, kau yang melihat gambarnya. Urek nih kaya ngene iki nggih. Tidak ada manfaatnya. Apa manfaatnya mengupload foto gambar? Gambar dari makanan. Enggak ada manfaatnya. Kecuali kalau misalnya tujuannya dalam rangka untuk menjelaskan resep. Nah, ini ada informasi yang bermanfaat. Alhamdulillah niki berhasil membuat napa misalnya kue kukus. Dengan resep seperti ini, cara seperti ini, hasilnya bantat. Nah, terus dipoto, niki lho, rupane gak karuan. Jangan ditiru. Nah, gitu kan? Kalau seperti itu yang dilakukan, ada informasi yang bermanfaat, silahkan. Tapi kalau tidak ada informasi yang bermanfaat, gak usah. Yang ketiga, jangan terlalu mudah mengomentari postingan orang lain. Diam lebih baik daripada apa? Diam lebih baik daripada menulis. Kalau di medsos kan bukan bicara ya, menulis. Termasuk kami juga sarankan, kalau mendoakan orang lain itu tidak perlu dikomen. Barakallahu fikum, Masya Allah. Jadi numpuk barakallahu fikum. Kabeh malu dongano. Sudah, doa yang ikhlas keluar dari hati dan dia baca an dhahril ghaib tanpa diketahui oleh orang yang didoakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, doaul muslim li akhihi an dhahril ghaib. Arsalallahu malakan. Apabila ada seorang muslim yang mendoakan muslim yang lain tanpa diketahui oleh yang didoakan. Sehingga dia doanya diam-diam. Tanpa diketahui oleh siapa? Yang didoakan. Dia enggak cerita. Maka Allah akan mengutus seorang malaikat. Lalu malaikat ini mengucapkan amin walaka bimithlin. Amin, semoga engkau mendapatkan yang semisal. Jadi kalau ibu-ibu mendoakan orang lain ya, temannya yang ada di jauh, kenalannya yang ada di jauh, termasuk keluarganya yang ada di jauh, ya Allah ampunilah fulan, berikanlah fulan kelapangan rizki, berikanlah fulan A, B, C. Allah mengutus malaikat. Lalu malaikat itu mendoakan, amin, kabulkanlah ya Allah, walaka bimithlin, dan semoga kamu juga mendapatkan yang semisal. Masya Allah ya. Maka kalau ndongakno wong liya rasa cerita. Kowe wis tak dongakno lho ya. Lah kenapa jenengan harus lapor? Wis tak dongakno. Coba tadi enggak lapor, itu terjaga kualitas doa tadi. Didoakan oleh siapa? Malaikat. Sehingga tidak perlu pamer. Kamu sudah saya doakan, tidak perlu seperti itu. Sehingga kalau ada orang yang minta nyuwun tulung dongane, ini saya sedang sakit, belum bisa hadir di majelis ilmu. Lalu jenengan doakan, ya Allah sembuhkanlah fulan, ampunilah dosa fulan, angkat penyakitnya. Sudah? Enggak usah lapor.
awakmu wis tak dongakno. Wah, gagal itu. Kalau jenengan nggak lapor, langsung mendoakan yang bersangkutan dan beliau tidak tahu orang malaikat, lalu malaikat itu mengucapkan, amin, kabulkanlah ya Allah, walaka bimithlin, dan semoga kamu juga mendapatkan yang semisal. Selanjutnya, batasi waktu dalam menggunakan media sosial. Dan itu jadikan sebagai komitmen. Dijadikan sebagai komitmen. Wis pokoknya sedino buka mau Facebook, mau YouTube, atau media sosial yang lain, sedino maksimal sejam sehari, maksimal. Kalau nggak penting-penting banget, maksimal sehari sejam. Ketika Anda batasi seperti itu, pada waktu biasanya kan godaan orang nyekel HP itu ketika kapan? Godaan terbesar orang megang HP ketika kapan? Nek kelekaran ning dhuwur kasur durung iso turu. Laras nggih? Betul kayak gitu. Kalau dia lagi sibuk, mungkin dia nggak bakalan pegang HP. Tapi kalau sudah kelekaran ning dhuwur kasur iso turu, ngene, bersinar wajahnya. Subhanallah. Pinggirnya ngorok bojone ya. Yang sini bersinar wajahnya. Karena dia buka YouTube, buka Facebook, dia sibuk dengan media sosial. Sampai setengah jam, sampai sekian berjam-jam, gak rampung-rampung, di scroll terus, gak rampung-rampung. Dan biasanya satu berita mengundang berita yang lain. Di bawahnya kan ada ya, recommended info, berita yang direkomendasikan berikutnya. Ting cendung-cendung ya, minta untuk diklik. Kalau sudah diklik, nanti pengen ngeklik yang ini, pengen ini, pengen ini. Kalau nggak gitu, buka Shopee, goleki barang. Ya mau goleki tok. Mbok dituku mbok ora semong goleki tok. Kira-kira ana sing apik mlebu keranjang belanja. Nemu meneh sing apik mlebu keranjang belanja. Mlebu keranjang terus dilebokno ning keranjang sampai keranjangnya kebak barang rano sing di wonten mboten teng mriki? Di masjid enggak ada ya? Adanya di rumah. Penyakitnya kapan itu? Terjadi sebelum tidur. Sampai ketika turu mlebu mimpi. Akhirnya bayang ning ngene, subhanallah. Sebab salah satu di antara pengaruh mimpi itu terjadi karena bawaan perasaan. Kepingin durung keturutan mlebu mimpi. Sampai ada sebagian buku ya, buku itu judulnya kalau tidak salah ilmu takwil mimpi. Pakai bahasa Arab. Dalam buku itu diceritakan begini. Kalau ada orang kepingin sesuatu, lalu dia mimpi mengalami apa yang dia inginkan, berarti itu tanda apa yang dia inginkan semakin jauh. Jadi malah dibalik, Bu. Pengen duwe anak, suwe ra duwe anak, sudah nikah berapa lama? Sudah 5 tahun Pak Ustadz, bahkan lebih dari itu. Tiba-tiba mimpi gendong anak. Itu tanda berarti duwe anak semakin jauh. Karena ini bawaan perasaan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Dan kita perlu pahami bahwa setiap media sosial yang saat ini sedang kita jalani, baik YouTube, Facebook, Anda memposting sesuatu dan seterusnya, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Semuanya ada apa? Pertanggungjawabannya di akhirat. Nyambung bar mati. Sehingga setelah mati nanti akan ada pertanggungjawabannya. Isi Facebookmu apa? Kowe dhisik ngajari apa? Kalau Anda menyebarkan kebaikan bagi umat lalu ditiru oleh masyarakat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla 'alal khair kafa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan bagi orang lain lalu diamalkan oleh orang lain,
dia mendapatkan pahala sebagaimana orang yang melakukannya. Misalnya jenengan posting sebuah hadis. Nabi SAW bersabda tentang apa misalnya? Kalau makan harus pakai tangan kanan. Kul biyaminik wa kul mimma yalik. Makanlah dengan menggunakan tangan kananmu. Makan yang ada di dekatmu. Lalu beliau juga bersabda bahwasanya setan makan dengan menggunakan tangan kiri. Diwaca karo wong. Oh, gek ngerti aku koyo ngene iki. Akhirnya sejak saat itu dia selalu menjaga jangan sampai mangan karo tangan kiwa. Ngombe karo tangan kiwa. Dia nggak pernah melakukan aktivitas makan dan minum dengan tangan kiri sejak membaca postingan panjenengan. Masya Allah ya, jenengan sampun sedo tetap dapat pahala dari setiap orang yang mendapatkan pendidikan kebaikan tadi. Nah, kita saling mempengaruhi kebaikan. Sekarang itu kan lagi banyak-banyaknya buzzer. Tahu buzzer, Bu? Buzzer niku napa? Ada orang yang dia disewa untuk bikin kisruh di media sosial. Nah itu enggak usah diurusi ya. Enggak usah dikomentari. Enggak usah diele-ele, biarkan saja. Capek sendiri nanti mereka. Kita fokus menyebarkan kebaikan bagi umat. Sehingga daripada kita mencela lilin yang kecil, lebih baik kita menyalakan obor. Menerangi masyarakat. Dengan pengetahuan yang sudah pernah kita dapatkan, baik melalui pengajian atau membaca buku, jenengan sebarkan. Satu kesimpulan ilmu saja, jenengan taruh di Facebook atau di Instagram, dibaca orang, lalu orang itu mengamalkannya, insya Allah dapat pahala. Baik, sekarang saya kasih tugas ya. Tugas lagi ya. Riyadhus Shalihin punya Ibu? Punya ya? Buku Riyadhus Shalihin. Siapa penulisnya? Sinten? Imam Nawawi. Ya, Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Biasanya di masjid ada ya. Nah, di buku Riyadhus Shalihin itu banyak menyebutkan tentang keutamaan ibadah tertentu. Misal, keutamaan qobliyah subuh, keutamaan qobliyah duhur, keutamaan qobliyah asar. Sudah? Nah, di situ kan ada hadis dari sahabat siapa, Rasulullah SAW bersabda, nanti disebutkan hadisnya. Terus HR, hadis riwayat fulan. Nah, jenengan tulis itu di Facebook masing-masing yang punya Facebook. Sudah? Sanggup insya Allah? Sanggup ya? Nanti silakan dicari buku Riyadhus Shalihin. Ini kalau bisa setiap rumah juga punya. Buku Riyadhus Shalihin. Sudah? Setelah dapat, taruh di Facebook atau di Instagram atau media sosial apapun yang dimiliki. Baik, setelah naruh biarkan saja. Mbah ono sing waca, ora ono sing maca biarkan saja. Nanti besok hari atau pekan depan buat gitu lagi. Rutin. Kalau di sini ada berapa orang ini? 50 ada ini? 100? 200? Sekitar ya. Baik. Kalau misalnya di sini ada 150 orang, lalu semua buat seperti itu, insya Allah kan jadi semarak kebaikan di dunia media sosial. Mbah ono sing maca, ora ono sing maca, terserah, pokoknya kita taruh di situ. Karena ini nggak bakalan hilang kecuali Anda melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan kebijakan pemilik Facebook. Tapi kalau sebatas ini saja tidak ada pelanggaran. Ada satu orang yang terpengaruh lalu dia mengamalkan nasihat Anda, insya Allah muga-muga kula nggih kagungan ganjaran. Saya ikut dapat pahala karena tadi kita sama-sama memotivasi diri untuk membuat seperti itu. Insya Allah nggih. Ini bagi pemirsa yang ada di
ANB Channel yang juga ikut menyaksikan di Niaga TV, kalau mau melakukan hal yang sama silahkan. Kita semarakkan media sosial. Kalaupun kita tidak bisa menghindari dari orang-orang yang buruk, minimal kita memperbanyak orang baik di sekitar kita. Wallahu alam.